Indonesia digugat Uni Eropa ke World Trade Organization akibat larangan ekspor biji nikel. Presiden Joko Widodo mengaku tak gentar meski kebijakan itu digugat. Jangan ekspor lagi yang namanya nikel dalam bentuk raw material, bahan mentah. Sudah sampaikan dan sudah kita stop ekspor bahan mentah. Kita paksa, entah itu BUMN kita, swasta kita, untuk mendirikan industrinya di dalam negeri. Presiden mengatakan adalah hak Indonesia untuk mengolah sumber daya alamnya sendiri, terutama minerba. Karena itu, ia tidak akan mundur meski larangan ekspor biji nikel digugat. Meskipun kita digugat di WTO, nggak apa-apa. Yang nikel-nikel kita, barang-barang kita, mau kita jadikan pabrik di sini, mau kita jadikan barang di sini, hak kita dong. Ya kita hadapi, kalau ada yang menggugat, kita hadapi. Jangan digugat, kita mundur lagi. Nggak akan kesempatan itu datang lagi, peluang itu datang lagi, nggak akan. Presiden pun mewanti-wanti untuk tidak grogi menghadapi gugatan yang dilayangkan tersebut. Presiden memastikan menyiapkan lawyer atau pengacara kelas internasional untuk menghadapi gugatan tersebut dan WTO. Dan sekali lagi harus punya keberanian. Jangan sampai kita grogi gara-gara kita digugat di WTO. Jadi siapkan lawyer yang kelas-kelas internasional agar nggak kalah kita. Indonesia mendapat gugatan dari Uni Eropa ke World Trade Organization atau WTO. Hal ini bermula dari kebijakan penghentian ekspor nikel dalam bentuk bahan mentah atau raw material. Presiden Joko Widodo menegaskan tidak ada lagi ekspor nikel dalam bentuk bahan mentah atau raw material. Meski kebijakan itu berujung pada gugatan ke WTO, ia mengaku tak akan gentar. Meskipun kita digugat di WTO, nggak apa-apa. Kan nikel-nikel kita, barang-barang kita. Mau kita jadikan pabrik di sini, mau kita jadikan barang di sini, hak kita dong. Kata Jokowi saat memberikan arahan pada peserta program pendidikan Lemhanas di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 13 Oktober 2021. Tidak bisa lagi kita mengekspor dalam bentuk raw material, dalam bentuk bahan mentah yang tidak memiliki nilai tambah. Kita dapat uang dari situ ya, kita dapat income dari situ ya, tapi nilai tambahnya itu yang kita inginkan. Jokowi memastikan bahwa pemerintah tak akan mundur dan memilih menghadapi gugatan yang dilayangkan Uni Eropa. Menurut dia, pemerintah bakal menyiapkan pengacara-pengacara handal untuk menghadapi persoalan tersebut. Sekali lagi, harus punya keberanian. Jangan sampai kita grogi gara-gara kita digugat di WTO. Ya, siapkan lawyer-lawyer yang kelas-kelas internasional, biar kita nggak kalah, ujar Jokowi. Kalau tambang ya kita jangan jadi hanya tukang gali saja. Anugerah yang diberikan Allah kepada kita betul-betul sangat luar biasa besarnya. Tapi kalau kita hanya tukang gali, kemudian kita kirim keluar, mereka buat smelter di sana, kemudian dijadikan barang setengah jadi atau barang jadi, kemudian kembali ke sini kita beli. Inilah yang sedikit demi sedikit, tahap demi tahap harus mulai kita hilangkan. Presiden pun memastikan tak akan mengubah kebijakan mengenai larangan ekspor biji nikel, meski hal itu menuai protes dari Uni Eropa. Ia menegaskan kebijakan tersebut dibuat untuk meningkatkan kesejahteraan negara. Menurut Jokowi, potensi pemanfaatan nikel sangat besar. Ketimbang diekspor dalam bentuk bahan mentah, sumber daya tersebut dapat diolah menjadi katoda baterai stainless atau stainless steel atau lithium baterai untuk selanjutnya diintegrasikan dengan industri otomotif. Mengenai nikel harus kita olah menjadi katoda baterai, stainless steel, menjadi lithium baterai yang nanti diintegrasikan dengan industri otomotif yang kita miliki, karena kesempatan besar, opportunity yang ada ke depan adalah mobil listrik. Jangan kehilangan kesempatan lagi kita. Dan nanti Bapak Ibu bisa lihat 3 tahun lagi, 3 tahun, 2 atau 3 tahun lagi, yang namanya mobil listrik akan mulai bermunculan dari negara kita. Pemanfaatan itu membuka kesempatan Republik Indonesia untuk mengembangkan industri mobil listrik dan menyumbangkan pendapatan dalam negeri. Jangan kehilangan kesempatan lagi kita. Jangan ekspor lagi yang namanya nikel dalam bentuk raw material.
bahan mentah. Saya sudah sampaikan, stop ekspor bahan mentah, ucap Jokowi. Setelah nikel apa? Ya nanti berikutnya, boksit, stop. Sawit, juga sama. Suatu titik nanti stop. Yang namanya ekspor CPO. Harus jadi kosmetik, harus jadi mentega, harus jadi biodiesel, dan turunan-turunan lain. Kedepan, lanjut Presiden, kebijakan serupa juga akan diterapkan pada komoditas lainnya seperti boksit atau biji aluminium hingga sawit. Ia berjanji bakal memaksa BUMN, swasta hingga investor untuk mendirikan industrinya di dalam negeri. Kalau ada yang menggugat kita hadapi, jangan digugat kita mundur lagi. Nggak akan kesempatan itu datang lagi. Peluang itu datang lagi nggak akan, kata Jokowi. Ini kesempatan kita bisa mengintegrasikan industri-industri besar yang ada di dalam negeri, tuturnya. Inilah sebuah kesempatan, jangan sampai nanti kita kehilangan opportunity lagi, kehilangan kesempatan lagi. Dulu ada booming minyak, kita kehilangan, ada booming kayu, kita kehilangan. Ini tidak. Minerba ini harus menjadi sebuah fondasi kita dalam rangka memajukan negara kita Indonesia. Sebelumnya diberitakan hubungan perdagangan Indonesia dengan Uni Eropa semakin memanas usai kebijakan Indonesia mengenai larangan ekspor biji nikel digugat Uni Eropa ke WTO. Pada 22 Februari 2021, untuk kedua kalinya Uni Eropa meminta pembentukan panel sengketa DS592 Message Relating to Raw Material pada pertemuan reguler Badan Penyelesaian Sengketa. Kala itu, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan pemerintah siap memperjuangkan dan melakukan upaya pembelaan terhadap gugatan Uni Eropa. Pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan berkeyakinan kebijakan dan langkah yang ditempuh Indonesia saat ini telah konsisten dengan prinsip dan aturan WTO, ujarnya dalam keterangan tertulis Jumat 26 Februari 2021 lalu. Itulah mengapa kepemilikan beberapa perusahaan asing kita ambil alih. Freeport misalnya sudah 54 tahun dikelola oleh Freeport McMoran. 2 tahun yang lalu mayoritas telah kita ambil sahamnya hingga dari 9% menjadi mayoritas 51%. Kemudian juga Blok Mahakam yang sudah 43 tahun dikelola oleh Total dari Prancis, ambil alih dan kita berikan kepada Pertamina 100%. Yang terakhir Blok Rokan yang sudah dikelola 97 tahun oleh Chevron, juga sudah 100% kita berikan kepada Pertamina. Sekarang tinggal kita melihat kita bisa tidak melanjutkan, meningkatkan produksi dari yang sudah kita ambil alih ini, yang masih menjadi pertanyaan. Tetapi kita lihat nanti, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, akan kita lihat, mampukah kita? Kita nanti bulan depan juga memulai untuk membangun Green Industrial Park. Dengan produk keluarannya adalah produk hijau. Energinya dengan energi hijau. Semuanya EBT produknya dari kawasan industri itu adalah produk hijau. Karena semua nanti ke depan 10 tahun lagi yang namanya Uni Eropa, yang namanya Amerika akan mulai mereka nggak mau membeli barang yang itu dihasilkan dari industri yang menggunakan misalnya batu bara, dan nggak mau lagi. Semuanya mengarahnya ke sana, sehingga kita harus mendahului. Ini nanti adalah yang pertama di dunia. Kita mau memiliki 20.000 hektar Green Industrial Park yang energinya ditarik dari Sungai Kayan. Nanti kawasan industri hijau ini ada di Kalimantan Utara. Dan yang memesan kawasan ini sudah banyak ngantri. Karena mereka tahu ini energinya yang dipakai adalah energi hijau. Demikian pula kekayaan sumber daya alam laut kita juga sama. Harus dimanfaatkan secara arif dengan prinsip blue economy. Penangkapannya terkalkulasi, terukur, boleh. Tapi juga dibarengi dengan penanaman mangrove,